Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Kenapa janji muluk ini bisa muncul, Prof? Apakah ini bentuk frustrasi dikarenakan narasi apa yang akan dikeluarkan sudah habis, begitu kehabisan ide, atau ini merupakan hook untuk penggait suara masyarakat? Ya memang secara umum ya ada kecenderungan di banyak tempat juga, misalnya janji-janji populisme itu memang sering dilontarkan. Cuma biasanya kalau politisi yang pintar, dia akan mengukur janji populisme yang masih masuk akal itu seperti apa. Ini artinya politisinya yang menjanjikan ini pintar atau tidak, Prof? Menurut saya bodoh sebenarnya. Menurut Prof bodoh? Iya. Orang Madura mengatakan biasanya pemimpin kalau sudah duduk dia lupa berdiri. Biasanya kalau sudah terpilih jadi presiden, anggota dewan, gubernur dan wali kota, rata-rata mereka, para pemimpin kita lupa dengan janji-janji politiknya. Jadi ke depan kita semua ini karena banyak aktivis mahasiswa yang hadir, saatnya kita menagih. Bang Noel, pemerintah sebelumnya mati-matian mengatakan tidak akan tinggal diam dan mati-matian mempertahankan Sritex. Anda bahkan juga mengatakan bahwa lebih baik saya kehilangan jabatan daripada Sritex ini pegawainya di PHK. Kenapa sekarang pemerintah terkesan pasrah begitu saja? Siapa yang pasrah? Nggak ada yang pasrah tuh, Mbak. Biasa aja dalam industri industri kita ini hal kayak begitu, PHK itu hal biasa. Kenapa kita harus mendramatisir? Toh nanti ketika janji ini dilontarkan, publik ini kan pada pintar sebenarnya. Artinya pasti orang-orang pintar akan bersuara. Misalnya orang-orang yang mengerti betul tentang seluk-beluk ilmu politikal ekonomi politik. Itu kan dengan gampang akan dianalisis memakai ilmu kebijakan publik kan. Janji Noel tidak hanya gagal diwujudkan, tapi juga menciptakan harapan palsu bagi ribuan karyawan yang kini merasa dikhianati. Bukannya memberikan solusi nyata, pernyataan tersebut justru memperburuk rasa frustasi dan ketidakpastian di kalangan pekerja. Ini artinya pelemparan janji-janji muluk justru akan merugikan paslon yang melemparkannya, dan masyarakat saat ini sudah cukup cerdas. Dia akan kehilangan kredibilitas dengan sendirinya. Saya merasakan rohnya Pak Prabowo ada di sini. Jangan biarkan menjadi hancur pada orang-orang yang bertanggung jawab. Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Begini nih akibatnya kalau buzzer dijadikan wamen. Juga terkena PHK kemarin. Ini juga bingung, utang BRI saya masih banyak. Ini kira-kira gimana, ada solusi apa enggak? Habis ini saya menganggur. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Kalau itu tidak dilakukan, maka pemilu ini hanya sebatas seremonial, ganti presiden 5 tahun dan tidak ada perubahan yang signifikan. Intinya kita tagih janji-janji calon presiden di 2024 ini. Ketika itu misalnya tidak realistis, tidak rasional, kan tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dieksekusi. Apa konsekuensinya kemudian dari janji-janji muluk ini kepada suatu calon yang melontarkannya atau tim paslon yang melontarkannya atas nama calon ini? Kalau nanti rasionalitasnya di dalam sebuah debat-debat publik tidak mendapatkan justifikasi, dengan sendirinya publik mengatakan ya yang melontarkan memang tidak mengerti masalah. Ya, kalau dia tidak mengerti masalah, kenapa harus kita pilih? Simple kan? Akan berimplikasi pada bagaimana publik memilih atau tidak memilih. Iya, betul. Ya, uang umurnya kan sudah nggak mencapai, Pak. Kalau ngelamar di mana-mana kan sudah 50 lebih, nggak ada yang mau. Ya inginnya kembali lagi, Pak. Kenapa? Diselamatkan Sritex. Kenapa? Ya untuk menghidupi anak. Kami Prabowo Gibran punya program di mana akan menciptakan lapangan kerja 3 juta orang bekerja. Dengan logika seperti itu, argumennya sudah mental dengan sendirinya. Kalau sudah mental, berarti publik menilai, wah Anda yang mengusulkan itu nggak mengerti bagaimana harus mengurus negara. Kalau Anda tidak mengerti ngurus negara, kenapa kami harus pilih? Baik. Itu poinnya. Nah yang kedua, saya senang Sylvia dengan apa yang disampaikan oleh Dhanil, bahwa nama lain dari Prabowo Subianto itu adalah kesabaran. Nama lain dari Prabowo itu adalah demokrasi. Saya berharap ke depan tentu tantangan yang paling nyata dari Prabowo dan Gibran cukup ramah dengan kelompok-kelompok demokrasi, cukup ramah dengan gerakan aktivis
aktivis mahasiswa, cukup ramah dengan gerakan-gerakan civil society dan media. Ya. Jadi jangan sedikit-sedikit lapor, jangan sedikit-sedikit dianggap sebagai bagian dari pencemaran nama baik dan seterusnya. Belajarlah pada Gus Dur yang siap menjadi martir dalam demokrasi. Fotonya dibakar, fotonya diinjak-injak, tapi tak satu pun mereka itu yang kemudian berakhir di ujung penjara. Tentu pertaruhan demokrasi kita ke depan adalah di ujung tombak, di mana konsolidasi demokrasi ini dipertaruhkan kepada pemenang Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Kosi Politik. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya untuk hari ini. Nah, barusan kita saksikan bersama ya, per tanggal 1 Maret 2025 PT Sritek resmi tutup ya, dan 8.000 karyawan terpaksa kena PHK dan kehilangan pekerjaannya. Dan ini membuat pertanyaan besar ya, di mana wamen kita Emmanuel Ebenezer yang dulu sempat koar-koar membela PT Sritek dan katanya tidak akan ada PHK lagi, dan dia juga katanya rela kehilangan pekerjaannya daripada harus melihat karyawan PT Sritek kena PHK. Kini nyatanya cuma omong-omong besar ya, dan ini sangat membuat rakyat kecewa. Dan di sisi lain, Gibran yang dulu janji akan memberikan 19 juta lapangan pekerjaan waktu kampanye atau debat Pilpres kemarin ya, tapi kini nyatanya PT Sritek ditutup akibat pilot, dan 8.000 karyawan pun terpaksa kehilangan pekerjaan mereka ya. Dan dari sini kita bisa lihat bersama ya, kualitas dari para pengurus negara harusnya diisi oleh orang-orang yang berkompeten ya, atau masih belum mumpuni. Saya harap Pak Prabowo dalam memilih partner jangan asal-asalan lah. Di sini Pak Prabowo ya terkesan mungkin hanya balas budi saja karena membantu dirinya menjadi presiden di 2025 ini. Oke, bagaimana pendapat kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar. Pada saat Pilpres kemarin, seluruh jajaran direksi maupun karyawan PT Sritek secara terang-terangan memilih keberlanjutan dan memberikan dukungan penuh kepada Gibran Rakabuming putra Jokowi untuk menjadi pemimpin mereka. Namun setelah terpilih, pemimpin yang selama ini mereka elu-elukan ternyata tidak mampu menghadirkan kesejahteraan, justru malah menghadirkan kehancuran. Di satu sisi, tentu kita prihatin kepada para karyawan Sritek yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Namun di sisi lain, ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Kalau sudah seperti ini, apakah kalian masih mau bilang, siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, kita tetap cari makan sendiri? Iya, sama-sama ya Mbak ya. Maafin aku Mbak ya. Kasar apa ya? Iya. Betul-betul Mbak ya. Betul-betul sana aja kok sehat terus ya Mbak. Apa Pak? Hari terakhir ya, ini kasihan nih hari terakhir. Ini hari terakhir muat, hari terakhir pada masuk karyawan semua. Hari terakhir muat ini, besok udah libur panjang kena PHK. Penting awake sehat, cari kerja baru. Selamat tinggal Sritek. Sampai jumpa lagi.